Baik, selamat sore. Perkenalkan nama saya Lazarus Nae, mahasiswa dari Fakultas Pertanian, Prodi Agroteknologi. Baik, saya akan menjelaskan dari perbedaan belalang dan laba-laba. Yang pertama, belalang. Belalang memiliki 6 kaki atau 3 pasang, sedangkan pada laba-laba memiliki 8 kaki atau 4 pasang. Jadi jumlah kaki dari laba-laba lebih banyak dari belalang. Menurut belalang memiliki sayap, sedangkan laba-laba tidak memiliki. Menurut mata belalang memiliki 2 mata atau 4 pasang tetapi berlensa majemuk, sedangkan laba-laba memiliki 8 mata atau 4 pasang tapi berlensa tunggal. Akibat perlihatannya berlensa majemuk dan tunggal, oleh karena itu perlihatan dari laba-laba tidak sebaik dari belalang. Yang berikut, rahang belalang. Rahang belalang berbentuk penggigit dan pengunyah, sedangkan laba-laba berbentuk rahangnya penusuk karena laba-laba itu hewan pemakan daging. Menurut antena belalang memiliki antena, sedangkan laba-laba tidak memiliki antena. Menurut makanan belalang adalah hewan pemakan tumbuhan, sedangkan laba-laba pemakan daging atau hewan yang lenyap, sehingga laba-laba disebut sebagai hewan karnivora. Perbedaan segmen tubuh belalang terdiri dari 3 segmen, yaitu kepala, dada, dan perut. Sedangkan laba-laba terdiri dari 2, yaitu kepala dan perut. Yang berikut persamaan antara belalang dan laba-laba. Belalang atau laba-laba adalah hewan invertebrata yang termasuk dalam filum Arthropoda. Belalang dan laba-laba tersusun di atas kaki-kaki yang menyatu. Tubuh laba-laba dan belalang terdiri dari mata, majemuk, dan antena. Baik laba-laba dan belalang adalah hewan yang bernapas dengan udara yang baik. Dan belalang tersusun dari sistem pencernaan yang lengkap. Laba-laba dan belalang tersusun dari sirkulasi yang terbuka. Ekspresi laba-laba dan belalang terjadi melalui siklus morpheting. Sistem saraf laba-laba dan belalang terdiri dari otak dan saraf-saraf ekstra. Yang berikut pada bagian tubuh belalang. Bagian tubuh belalang dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kepala, dada, dan perut. Kepala, dada, dan perut. Bagian kepala, dektorasnya dilindungi oleh rangka luar yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam tubuhnya, karena bila tidak dilindungi oleh rangka luar maka abdomennya halus, lunak, dan rawan untuk terluka. Yang berikut pada bagian kepala belalang. Pada bagian kepala belalang terdapat 2 mata majemuk, 3 buah mata tunggal, sepasang antena, dan alat-alat mulut. Alat-alat mulut terdiri dari bibir atas, 2 buah maxilla dengan sebuah hipofaring di antaranya, 2 buah maksila. Mulutnya dimasukkan dalam tipe menggigit dan mengunyah.
mengunyah bagian mandibular dalam mulut. Belalang fungsinya untuk memotong makanan, sedangkan bagian mandibular dalam mulut, sedangkan belalang fungsi untuk memotong makanan, sedangkan bagian maksilalnya berfungsi untuk mengunyah makanan yang sudah terpotong. Yang berikut, peran antena. Peran antena mata yang ada di bagian tubuh belalang yang diberikan tidak dapat diselekan di keduanya, berfungsi sebagai organ sensorik untuk mendeteksi kondisi yang ada di lingkungan. Mata belalang memiliki peran untuk melihat karena dapat mendeteksi warna, cahaya, dan penggerakan. Sedangkan antena digunakan untuk mendeteksi sentuhan, suhu, getaran, dan udara. Bagian-bagian kepala belalang. Belalang dapat meliputi oculus, merupakan mata sederhana dari belalang yang berfungsi untuk mendeteksi perbedaan objek berdasarkan intensitas cahaya. Dalam bahasa Indonesia, merupakan mata majemuk, mata yang mempunyai ribuan mata individual. Yang berikut, antena bagian ini berfungsi sebagai sistem indera gena tepat di bawah mata majemuk. Bagian depan kepala letaknya di mata majemuk dan mulut. Nukleus letaknya di antara front dan labio. Nabil merupakan rahang yang berfungsi untuk mengunyah makanan. Labium merupakan rahang bawah. Pastis bagian beruas kepanjangan dari maksil dan labium. Yang kedua, toraks belalang meliputi bagian depan disebut protoraks. Ini. Bagian tengah disebut metasoraks. Ini. Bagian belakang disebut metatoraks. Pada metasoraks dan metatoraks masing-masing terdapat sepasang sayap. Segmen kaki dari bagian pangkal ke ujung terdapat sebagai berikut, yaitu coxa, tokhenster, femur, tobia, dan tarsus. Pasangan sayap depan tebal dan menutupi sayap belakang yang disebut membran, dan sayap tidak bisa menutupi tubuhnya. Dan yang ketiga, abdomen atau perut belalang. Perut belalang terdiri dari 11 segmen. Di bagian depan terdapat alat pendengar yang disebut membran atau timpan. Sedangkan bagian belakang terdapat organ reproduksi. Yang berikut, bagian tubuh laba-laba. Laba-laba adalah hewan invertebrata yang berbuku-buku. Ciri khas yang paling dikenal adalah kakinya yang berjumlah 8 dan memiliki kemampuan untuk membuat jaring. Laba-laba